Revolusi Prancis adalah suatu periode pergolakan politik dan sosial radikal di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh. Dalam waktu 3 tahun, rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik, feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani di pedesaan. Menjelang berakhirnya abad ke-18, Prancis berada di ambang kebangkrutan. Karena keterlibatannya dalam revolusi Amerika yang memakan banyak biaya, hal tersebut semakin diperparah dengan pengeluaran besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Louis ke-16. Tidak hanya kas kerajaan yang terkuras, namun panen yang buruk, kekeringan, penyakit ternak, dan naiknya harga roti selama beberapa tahun memicu keresahan di kalangan petani dan masyarakat miskin perkotaan. Jalannya Revolusi Prancis ini dimulai pada 5 Mei 1789, pekan lembaga perwakilan bagi sebuah golongan melaksanakan sidang di Versailles. Jalannya sidang tersebut diwarnai sidang pendapat antar anggota dan gagal menghasilkan resolusi. Hal ini disebabkan karena golongan bangsawan dan golongan klerus yang mengusulkan agar setiap golongan hanya memiliki satu suara. Usul tersebut ditentang oleh golongan rakyat. Menurut mereka, jumlah satu suara bagi rakyat itu sangat tidak adil, mengingat mayoritas masyarakat Prancis adalah rakyat biasa. Hal tersebut akan menyebabkan setiap keputusan dibedakan oleh kaum bangsawan dan kaum klerus dengan skor akhir 2:1. Golongan rakyat biasa menghendaki agar sejumlah hak suara harus proporsional dengan memperhitungkan jumlah masing-masing golongan. Pada 28 Mei 1789, Emmanuel Joseph Sieyès mengumpulkan rakyat dan membentuk komunis, semacam majelis perwakilan rendah. Kemudian, pada 17 Juni 1789, bertempat di Salle des Etats, komunis menyatakan diri sebagai majelis nasional yang resmi. Bagi Raja Louis ke-16, keberadaan majelis yang dibentuk tanpa ada persetujuan darinya sama saja dengan melawan dirinya secara langsung. Oleh karena itu, ia memerintahkan penutupan rapat akbar yang ada di Salle des Etats. Peserta pun terpaksa memindahkan tempat rapat yang awalnya diletakkan di tempat terbuka ke sebuah lapangan tenis. Pada 20 Juni 1789, mereka mengucapkan sumpah lapangan tenis yang dikenal dengan The Tennis Court Oath. Si sumpah tersebut menyatakan bahwa mereka tidak akan berpisah hingga menghasilkan sebuah konstitusi yang mencerminkan aspirasi rakyat Prancis. Berbagai pergerakan yang dilakukan oleh rakyat memaksa Raja Louis ke-16 melakukan kompromi. Merasa semakin terdesak, Raja Louis ke-16 memerintahkan kaum bangsawan klerus untuk bergabung dengan golongan rakyat dalam majelis nasional. Raja memerintahkan cara pemungutan suara yang baru, yakni dengan cara satu kepala satu suara. Keberhasilan tersebut membuat dukungan untuk majelis nasional terus mengalir. Pada 9 Juli 1789, Majelis Nasional berganti namanya menjadi Majelis Konstituante Nasional yang bertugas untuk menyusun konstitusi. Keadaan tersebut semakin melambangkan bebas sang raja dari isu kudeta militer menyebar luas. Oleh karena itu, militer mulai tersebar dalam jumlah besar di sekitar Paris dan Versailles. Sementara itu, pertemuan Majelis Konstituante Nasional pada bulan Juli terus berlangsung. Para peserta memutuskan untuk menggelar sesi pertemuan tanpa henti. Dengan demikian, tidak ada celah bagi sang raja untuk melakukan pembubaran. Pada 14 Juli 1789, terjadi kekacauan, kerusuhan, dan penjarahan di mana-mana. Dan pada hari yang sama pula, rakyat menjuru penjara Bastille yang merupakan simbol kekuasaan absolut sang raja. Setelah penjara Bastille jatuh pada 14 Juli 1789, Majelis Konstituante Nasional memproklamasikan diri sebagai pemerintah transisi. Gelombang revolusi kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh Prancis. Setelah lama menderita, para petani menjarah dan membakar rumah-rumah para penagih pajak, tuan tanah, dan bangsawan dengan mengusung semboyan liber, kebebasan, egalite, kesetaraan, dan fraternite persaudaraan. Resolusi para petani ini yang kemudian dikenal sebagai La Grande Peur atau ketakutan yang besar, mengakibatkan golongan bangsawan pergi ke luar negeri secara besar-besaran. Pada 4 Agustus 1789, Majelis Konstituante secara resmi membubarkan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, yang juga berarti menghentikan praktik feodalisme di Prancis. Revolusi Prancis yang berlangsung dalam waktu 1 hari tersebut hanya mampu melumpuhkan monarki, tetapi tidak meruntuhkannya. Sebab, dalam majelis sendiri terdapat banyak fraksi, termasuk fraksi yang terang-terangan menolak revolusi dan hasil-hasilnya. Ada fraksi yang tidak ingin membubarkan monarki, tetapi menggantinya dengan monarki konstitusional. Namun, ada pula fraksi yang menginginkan bentuk pemerintahan republik. Pada akhirnya,
usulan monarki konstitusional memenangkan dukungan majelis. Persetujuan majelis atas monarki konstitusional ternyata tidak menenangkan hati Louis XVI. Raja justru dihantui rasa khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya. Dihantui rasa khawatir, ia bersama keluarganya diam-diam melarikan diri dari istana Tuileries. Tetapi berhasil dicegah di Varennes dan dibawa kembali ke Paris. Di Paris, selain ditahan bersama keluarganya, seluruh kewenangannya sebagai raja ditangguhkan untuk sementara. Jika tuntutan-tuntutan deklarasi tersebut tak dipenuhi, Austria dan Prusia mengancam akan menyerang Prancis. Ultimatum ini diumumkan sendiri oleh Louis XVI ke seluruh rakyat Prancis. Majelis Konstituante berhasil merumuskan konstitusi pada September 1791. Majelis Konstituante kemudian membuarkan diri dan mengganti namanya menjadi Majelis Legislatif. Raja berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif, terpilih memiliki hak veto serta berwenang memilih menteri. Majelis Legislatif mengadakan sidang pertama kali pada 1 Oktober 1791, di tengah situasi politik yang tidak menentu di dalam negeri. Koalisi Prusia dan Austria menyerang Prancis pada April 1792 yang kemudian dikenal sebagai Perang Revolusi Prancis. Di pihak Prancis, ancaman ini tidak dianggap sedikit pun. Bahkan, ancaman tersebut memperkuat persatuan mereka untuk menumbangkan monarki untuk selama-lamanya. Setelah eksekusi Louis XVI, kekuasaan sementara Prancis dipegang oleh Komune atau Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Jenderal Guinet. Dewan yang ini membentuk pasukan revolusi, menetapkan simbol-simbol revolusi seperti bendera 3 warna dan lagu kebangsaan, serta menghapus hak istimewa bangsawan dan klerus. Namun, Prancis menghadapi krisis ekonomi, memicu konflik antara kaum Jacobin dan Girondin, dan menyerang Girondin mengambil alih kekuasaan. Robespierre memerintah dengan keras mengeksekusi 4.000 orang selama periode yang disebut pemerintahan teror. Setelah Robespierre dieksekusi pada 1794, kaum Girondin membalas dengan serangan yang dikenal sebagai teror putih. Meski begitu, pemerintahan tetap diganggu oleh sisa-sisa Jacobin dan pendukung monarki, yang akhirnya ditumpas oleh Napoleon pada 1799. Napoleon melakukan kudeta, membentuk pemerintahan konsulat, dan akhirnya mengklaim diri sebagai kaisar pada 1804. Mengakhiri fase Republik Revolusi Prancis, Napoleon berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa kecuali Inggris. Inilah beberapa penyebab umum dari revolusi Prancis. Yang pertama, kaum berjuis tidak suka jika mereka dikucilkan dari kekuasaan politik dan posisi terhormat. Yang kedua, kaum tani sangat sadar akan situasi mereka dan semakin tidak mau mendukung sistem feodalnya kuno serta memberatkan. Yang ketiga, partisipasi Prancis dalam revolusi Amerika telah membawa pemerintahan ke jurang kebangkrutan. Yang keempat, Prancis menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Eropa, dan kegagalan panen di sebagian wilayahnya pada 1788 menjadi puncak dari kesulitan ekonomi yang berlangsung lama. Dan yang terakhir, sistem monarki Prancis tidak mampu beradaptasi dengan tekanan politik dan sosial yang diberikan padanya. Di sini ada tokoh-tokoh dari revolusi Prancis. Pertama, yaitu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh terbesar yang berpengaruh dalam peristiwa revolusi Prancis 1789 sampai 1799. Napoleon diketahui sebagai pemimpin dari peristiwa revolusi besar tersebut ketika Perang Revolusioner berlangsung. 2. John Locke. John Locke adalah seorang pemikir atau filosof asal Inggris yang lahir pada 29 Agustus 1962. Meskipun dari Inggris, John Locke disebut sebagai tokoh sentral dengan pemikiran dan ide-idenya yang dapat menginspirasi rakyat Prancis kala itu, meskipun tidak terlibat langsung. 3. Voltaire. Voltaire adalah seorang penulis, sejarawan, dan filosof yang berasal dari Prancis. Pada 21 November 1649, Voltaire dianggap sebagai tokoh yang turut mengembangkan liberalisme di Prancis dengan menyuarakan pembelaannya terhadap kebebasan berbicara, beragama, serta pemisahan gereja dan negara. Keempat ada Montesquieu. Montesquieu atau yang bernama lengkap Charles Louis II Baron de la Bede et de Montesquieu lahir pada 18 Januari 1689. Montesquieu juga merupakan salah satu tokoh pelopor liberalisme di Prancis yang menentang kesewenang-wenangan pemerintahan. Montesquieu mengutarakan gagasannya mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan ke dalam 3 bagian, yaitu eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. 5. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau atau yang akrab disapa J.J. Rousseau adalah seorang penulis sekaligus filosof asal Swiss. J.J. Rousseau juga disebut sebagai tokoh yang menginspirasi terjadinya revolusi Prancis guna membebaskan rakyat kediktatoran raja sekaligus kaum bangsawan. Keenam, ada Emmanuel Joseph Sieyès. Dia adalah salah satu ahli teori politik revolusi Prancis dan juga memainkan peran penting di konsulat Prancis dan kekaisaran Prancis pertama. Ketujuh, Maximilien de Robespierre adalah pengacara dan politikus yang menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan berpengaruh pada revolusi Prancis. 8. Ada Louis ke-16 adalah Raja Prancis dari dinasti Bourbon sejak tahun 1774 hingga 1792. Kekuasaannya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793. Dan terakhir ada Marie Antoinette. Marie Antoinette adalah salah satu ratu Prancis terakhir yang mendampingi Raja Louis ke-16 memerintah dari tahun 1774 hingga 1792. Marie Antoinette digambarkan sebagai ratu yang tidak berperasaan. Ia hidup dalam kemewahan dengan segala privilege yang dimiliki dan tidak peduli rakyatnya tengah kelaparan. Yang pertama, republikanisme. Revolusi Prancis ikut menyebarluaskan paham republikanisme, penghapusan monarki, menunjukkan dengan jelas bahwa negara ada karena ada rakyat. Yang kedua, anti-feodalisme dan hak asasi manusia. Rakyat biasa dapat menikmati kebebasan dari pungutan pajak yang sewenang-wenang, serta aturan-aturan lain yang menyengsarakan mereka. Sejak Napoleon Bonaparte berkuasa, sikap anti-feodalisme itu dipertegas lagi melalui Undang-Undang Napoleon. Yang ketiga, nasionalisme. Revolusi Prancis membuat masyarakat semakin bersatu sebagai satu bangsa nation. Di bawah Napoleon Bonaparte, nasionalisme terus tumbuh dan berkembang. Mereka merasa bangga sebagai satu bangsa yang dipayungi nilai-nilai yang sama, yaitu liberté, equalité, fraternité. Dampak dari revolusi Prancis. Yang pertama, bidang politik. Setelah terjadinya revolusi Prancis, sistem politik di Prancis jelas terlihat, di mana kepuasan absolut sangat dikecam oleh rakyat. Paham liberal pun juga muncul yang kemudian menyebar hingga ke penjuru dunia, seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Austria, dan Italia. Yang kedua, bidang sosial. Pada bidang sosial, dampak yang terjadi yaitu stratifikasi sosial. Di negara Prancis telah dihapuskan serta memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat. Kemudian memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dihapusnya sistem gilde yaitu sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem gilde ini maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Prancis.